Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai karunia kenikmatan hidup telah kita rasakan. Berbilang tahun telah kita jalani semua nikmat yang kita dapatkan. Dan kalaulah ada ujian yang kita dapati dalam kehidupan kita, bandingkanlah dengan waktu kita mendapatkan karunia dan kesyukuran. Oleh karenanya, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu pandai bersyukur. Karena siapapun kita, ketika ujian datang dalam kehidupan ini lalu kita bandingkan dengan waktu kita mendapatkan kenikmatan, maka yang paling besar dan paling banyak itu adalah waktu-waktu kita untuk mendapatkan kenikmatan. Oleh karenanya jangan sampai pernah lupa untuk kita selalu pandai mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada kita. Jangan kembalikan hanya kepada diri kita sendiri, baik kecerdasan kita, keuletan kita, kegigihan kita. Akan tetapi sebelum semua itu yang ada, semua itu merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan yang patut kita perbaiki rasa syukur kita dari waktu ke waktu. Janji Allah pasti, janji Allah tidak akan pernah mungkir. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian syukuri, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Kemudian salawat serta salam kepada qudwah dan uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Di penghujung periode Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati ujian. Ujian yang cukup berat beliau dapati dalam kehidupan, sehingga para ahli sejarah menamakan tahun diuji tersebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ketika pada waktu itu paman yang selalu membela beliau, yang selalu berada di depan untuk membela beliau, walaupun sang paman yang beliau sayangi kemudian tidak masuk Islam, akan tetapi paman tersebut sudah meninggal dunia, Abu Talib. Dan istri yang selalu membela beliau, menyerahkan semua apa yang dimilikinya untuk dakwah Islam, menjaga semua anak-anaknya, dan juga mempertaruhkan yang mahal yang beliau miliki demi kemaslahatan dakwah yang ada, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, juga meninggal dunia. Dua orang yang selalu menopang beliau selama ini wafat. Maka kita dapati setelah itu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sebelum meninggalnya dua orang utama yang selalu membela Nabi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati ujian, maka turunnya malaikat Jibril membawakan wahyu menjadi obat bagi beliau. Turunnya ayat Al-Quran yang dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penenang bagi beliau. Lalu apa ibrah yang bisa kita ambil pada kondisi sekarang ini? Ketika apapun yang kita temui dalam kehidupan ini, dari suka duka kehidupan yang kita lalui, maka jadikanlah ayat-ayat Al-Quran itu sebagai terapi bagi kita. Jangan sampai lisan ini begitu kikir untuk membaca ayat demi ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sampai kepada kita. Jangan sampai ayat-ayat Al-Quran menjadi sesuatu yang aneh untuk dibaca. Dan jangan sampai Al-Quran hanya letak di lemari-lemari kaca kita saja. Al-Quran diturunkan sebagai penenang, Al-Quran diturunkan sebagai obat, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, maka kita mesti membacanya. Apatah lagi
Jiwa-jiwa ini perlu kepada makanannya sebagaimana jasad-jasad ini juga perlu kepada makanannya. Maka ayat-ayat Al-Quran yang kita baca bagian daripada makanan-makanan jiwa kita. Jangan sampai jiwa-jiwa kita jiwa-jiwa yang lemah. Jangan sampai rohani-rohani kita rohani yang ringkih karena jauh daripada makanan yang semestinya. Namun ketika ujian lebih berat diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Seakan-akan pesan kepada kita semua, kalau beban masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, rasa-rasanya pundak ini berat untuk memikulnya, rasa-rasanya kaki ini berat untuk menanggungnya, maka jadikanlah salat sebagai bagian daripada kita untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Jangan jadikan solat-solat kita menjadi beban-beban bagi kita. Akan tetapi solat-solat kita adalah solat yang akan menjadi penenang dan penyejuk bagi kita. Maka ingatlah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu solat, maka beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, tenangkanlah diri kami dengan solat. Maka itu pertanda bagi Bilal untuk melaungkan azannya. Oleh karenanya jangan sampai kita terbebani dengan solat-solat kita. Akan tetapi solat inilah yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kapankah kita merasakan solat itu menjadi beban? Ketika hati-hati kita terasa, ketika datang perintah salat, maka kemudian helaan nafaslah yang kita dengar dari mulut kita. Atau ketika imam memperpanjang bacaannya, lalu kemudian terasa berat oleh kita, maka itulah tanda di antara tanda salat itu menjadi beban bagi kita. Bukan kita menikmati salat-salat kita. Ketika Rasulullah SAW diuji dengan ujian yang lebih berat dari sebelumnya, maka ternyata yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah salat melalui Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin tidak pernah stres dalam menghadapi kehidupan. Apapun beban yang dia dapatkan, berapapun tanggung jawab yang mesti dia tunaikan, seberapa berat pun ujian yang dia hadapi dalam kehidupan, maka dia tahu bagaimana cara menguatkan dirinya dan dia tahu bagaimana menguatkan semangatnya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Alangkah indahnya kemudian Al-Quran menggambarkan kepada kita peristiwa yang terjadi pada waktu itu dengan ungkapan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Isra, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua masjid utama di antara tiga masjid spesial yang ada di permukaan bumi. Ternyata Al-Quran mengingatkan kepada kita, jangan pernah lupakan masjid dalam kehidupan kita. Jangan pernah abaikan pendidikan-pendidikan generasi-generasi Islam melalui masjid-masjid yang ada. Dan ini menjadi tantangan bagi pengurus masjid dimanapun juga. Jangan sampai masjid hanya tempat solat semata. Akan tetapi jadikanlah masjid tempat di mana generasi-generasi Islam mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan iman-iman yang kuat dalam kehidupannya. Jangan sampai masjid dibatasi hanya untuk tempat solat saja. Maka gambaran di sini adalah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Maka ini isyarat bagi kita umat Islam. Ketika masjid-masjid kita menjadi tanggung jawab kita, maka jadikanlah dia sebagai sumber kekuatan umat Islam. Dan jangan sampai yang terjadi sebaliknya.
Masjid-masjid kemudian diwaspadai dan dianggap sebagai sarang teroris yang ada. Sejak dahulunya masjid sudah ada. Dan dari dahulunya umat Islam mendapatkan keimanan dari pendidikan yang ada di masjid-masjid kita. Maka jangan sampai upaya-upaya yang dilakukan oleh sebagian orang membuat cara pandang kita kepada masjid kemudian berubah. Masjidlah di mana kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan keimanan kita. Masjidlah tempat bagi kita untuk mendapatkan keimanan-keimanan yang ditancapkan melalui hati-hati kita. Jangan sampai dijauhi masjid. Maka siapapun yang memberikan sesuatu yang berkaitan dengan masjid yang membuat umat jauh daripada masjid, maka yakinlah Allah akan memberikan kepada mereka apa-apa yang patut untuk mereka dapatkan. Sebab kenapa? Tidak ada satupun yang mengganggu agama Allah kecuali agama Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberikan balasan kepada mereka. Maka hati-hatilah ketika orang-orang yang berkeinginan buruk kepada umat lalu kemudian menjauhkan umat daripada masjidnya, maka ingatlah yang akan membalas bukan hanya umat saja, akan tetapi yang memiliki masjidlah yang juga akan membalasnya. Maka apa nama masjid yang kita dapati dalam Al-Quran? Masjid itu diabadikan dengan Baitullah, rumah Allah, maka Allah lah yang akan menjaganya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada saat yang bersamaan, maka kemudian kita juga mengingatkan diri kita. Siapapun yang mempunyai tanggung jawab di masjid, maka jadikanlah masjid itu ramah bagi siapapun juga. Bukan hanya orang dewasa, akan tetapi juga orang tua. Bukan hanya orang tua, tapi juga anak-anak kita. Ketika anak-anak sudah mulai dijauhkan dari masjid, maka khawatirnya ke depannya tidak ada lagi yang akan meramaikan masjid. Semua kita sepakat, kita ingin tempat yang tenang untuk ibadah-ibadah kita. Dan kita tidak ingin anak-anak kita mengganggu tempat-tempat ibadah kita. Namun pada saat yang bersamaan, bagian dari pendidikan, kita mesti bawa anak-anak kita ke masjid. Maka jangan sampai kemarahan kita ketika anak itu berbuat sesuatu yang tidak kita redoi, membuat suara yang berlebih yang mengganggu kekhusyukan kita, lalu kita marahi anak-anak, membuat mereka kemudian tidak pernah ingin lagi datang ke masjid. Maka jadikanlah masjid kita ramah untuk siapapun juga, bahkan untuk musafir sekalipun. Jadikanlah masjid-masjid kita ramah, karena sesungguhnya semakin banyak orang yang salat di sana, maka siapapun yang mempunyai tanggung jawab ke atas masjid tersebut, mereka juga mendulang pahala yang begitu besarnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan kemudian kita juga ingat peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali juga dengan upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Ketika meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, istri yang beliau cintai dan sayangi, paman yang beliau sayangi Abu Talib juga meninggal dunia. Maka kemudian beliau berdakwah ke Taif dengan harapan penduduk Taif menerima dakwah beliau. Namun yang beliau dapati adalah lemparan batu. Bahkan sepanjang perjalanan masuk ke Taif, maka kemudian wanita-wanita, anak-anak orang gila berdiri di tepi jalan lalu melempari Nabi Muhammad SAW sampai berdarah kening beliau dan juga sebagian anggota tubuh beliau yang lainnya. Namun ternyata ketika diberikan pilihan oleh malaikat gunung kepada Nabi Muhammad SAW untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif, maka jawaban beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayahlah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ini pelajaran bagi kita, umat Islam, agar tetap bersatu padu. Ini pelajaran bagi kita bagaimana sikap kita kepada saudara kita. Jangan sampai perbedaan-perbedaan kecil membuat kita mudah mengeluarkan saudara kita dari Islam itu sendiri. Jangan sampai perbedaan-perbedaan pendapat di antara kita lalu dimanfaatkan oleh orang-orang di luar Islam dengan mengadu domba kita dan apapun nama yang lainnya. Khilaf yang terjadi di kalangan umat sejak dahulu sudah terjadi. Para ulama-ulama bukan hanya sekarang adanya, akan tetapi sejak zaman sahabat sampai ke waktu sekarang sudah banyak para ulama-ulama besar
yang berbeda pendapat sesama mereka. Maka jangan sampai naif dengan kondisi sekarang, ketika perbedaan kecil pun akan menjadi perbedaan besar di antara umat-umat yang ada. Belajarlah dari sejarah, pelajarilah ilmu dengan yang lebih baik lagi. Jangan sampai perbedaan-perbedaan pendapat selalu menjadi sebab bagi kita untuk bertengkar satu sama lainnya. Kata-kata bid'ah yang keluar tanpa dasar yang kuat, lalu kemudian khilaf yang terjadi dianggap juga bid'ah. Perlu untuk kita pahami secara agamanya bagaimana para ulama dahulu meletakkannya supaya umat tidak berada dalam kebimbangan. Sungguh merupakan ilmu yang luar biasa. Para ulama-ulama besar telah hidup dalam sejarahnya. Mereka telah membuktikan ilmu-ilmu mereka dan ilmu-ilmu mereka diakui. Maka belajarlah dari ilmu-ilmu mereka bagaimana cara mereka berhadapan dengan perbedaan pendapat sesama para ulama yang ada. Jangan sampai naif. Siapa yang belajar kepada seorang guru seakan-akan hanya itu saja hukum yang ada, padahal banyak pendapat yang lain yang juga didasarkan kepada dasar-dasar yang ada dari Al-Quran dan Sunnah yang sampai kepada kita. Satu hal yang perlu untuk kita katakan, setiap orang yang belajar ilmu apapun juga, ketika dia baru belajar, maka dia akan mudah untuk menyalahkan yang lain. Tapi ketika dia sudah belajar banyak, maka dia akan tahu di atas langit masih ada langit lainnya. Pendapat yang satu masih ada pendapat yang lainnya. Dan ketika dia semakin masuk ke dalam ilmu yang sangat dalam, maka dia mengetahui yang dia miliki hanya secuil ilmu. Masih banyak di luar sana orang-orang yang mempunyai ilmu yang sangat dalam. Maka tunduk dan tawaduklah dengan ilmu. Jangan sampai kita merasa besar dengan ilmu kita sendiri, padahal di sana banyak para ulama-ulama besar. Ketika dihadapkan kepada satu masalah, mereka sangat menjaga lisan mereka untuk tidak mudah mengeluarkan satu hukum. Belajarlah dari mereka, karena dengan meniru mereka kemuliaan bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.